Ya, kita bertemu lagi melanjutkan tentang pengenalan enterprise arsitektur. Ya. Jadi dalam merancang arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur ini ada 4 lahan yang harus kita garap, yaitu adalah arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Di mana dari 4 lahan itu tadi maka akan disatukan di dalam sebuah master plan atau blueprint dari enterprise arsitektur. Diharapkan dokumen tersebut akan berisi rincian bisnis, informasi, aplikasi, dan teknologi yang diperlukan oleh perusahaan pada saat ini dan khususnya pada saat masa depan. Ya. Oke, nah kita mulai membahas secara sekilas apakah itu lahan-lahan tersebut. Yang pertama adalah arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini mendefinisikan proses bisnis, menyediakan pengetahuan tentang bisnis enterprise secara konsisten, komprehensif, dan lengkap, menyediakan dokumentasi tentang di mana posisi bisnis perusahaan saat ini dan di manakah posisi perusahaan di masa mendatang yang diinginkan atau yang direncanakan. Lalu mengidentifikasikan dan mendeskripsikan setiap unit organisasi dan fungsi bisnis yang diperlukan untuk menuju ke arah masa depan tersebut. Lalu arsitektur data dan informasi. Arsitektur data dan informasi ini fungsinya adalah mendefinisikan struktur informasi yang penting bagi organisasi dalam menjalankan proses bisnis, berupa entitas data dan hubungan antar entitas. Ya, mungkin ini nanti akan berwujud seperti rancangan sistem, ya. Ada rancangan datanya, ada rancangan modulnya, dan kemudian ada rancangan usernya, ya. Gambaran umum dari sebuah aplikasi yang diinginkan, ya. Simbol-simbol yang digunakan nanti juga akan mirip dengan simbol-simbol yang digunakan di dalam mendefinisikan sistem, ya. Maka di sini ada istilah entitas, ya. Kalau di dalam bahasa database, maka entitas adalah bisa orang, tempat, konsep, benda, atau kejadian yang memiliki arti di dalam konteks bisnis. Entitas terkait dengan penyimpanan data, memiliki atribut yang menjadi ciri khas dari entitas, yang mampu membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Juga entitas ini akan mempunyai hubungan atau relasi dengan entitas yang lain. Lalu didefinisikan pula bagaimanakah model hubungan antar entitas tersebut. Setelah kita bicara tentang arsitektur datanya, ya, yang biasanya nanti berupa perancangan data dan modelnya, maka seperti layaknya dalam analisa dan perancangan sistem, kemudian melangkah kepada arsitektur aplikasi, di mana di dalam arsitektur aplikasi ini akan didefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi, dan untuk mendukung fungsi bisnis secara menyeluruh. Arsitektur aplikasi bukanlah berupa rancangan aplikasi secara rinci, ya. Tadi saya katakan seperti, ya, tetapi ini hanya sebenarnya model, ya. Hanya definisi aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi pengguna dalam melakukan bisnis. Jadi definisi saja sebenarnya, tetapi sudah definisi yang lebih rinci. Nah, persoalannya apakah nanti aplikasi itu secara real akan direncanakan seperti apa? Tentunya akan melihat ruang lingkup di mana aplikasi itu nanti akan dikembangkan, ya. Ruang lingkup di mana teknologi itu
teknologi informasi atau teknologi pengembangan aplikasi itu sudah ada, ya, maka tidak bisa didefinisikan secara rinci. Kemudian arsitektur teknologi, ya, yang baru saya singgung, ya. Arsitektur teknologi ini mendefinisikan platform teknologi agar aplikasi untuk mengelola data dan menyediakan informasi pendukung bisnis, ya. Bukan juga merupakan rancangan detail dari satu jaringan dan software komputasi enterprise, tetapi hanya masalah definisi platform saja. Karena sekali lagi teknologi ini akan diperlukan untuk masa depan, sehingga kita juga belum mengetahui bagaimanakah perkembangan teknologi masa depan, apa yang tersedia. Maka di sini tidak didefinisikan secara rinci, tetapi hanya platform yang sudah mengacu kepada masa depan teknologi. Oke, nah itu adalah gambaran dari keempat lahan enterprise arsitektur, ya. Jadi ada ada arsitektur bisnis, ada arsitektur data informasi, ada arsitektur aplikasi, dan ada arsitektur teknologi. Nah, untuk merancang sebuah enterprise arsitektur itu ada alat bantunya, ya, atau kerangka kerja. Di sini dikenalkan ada tiga kerangka kerja, yaitu kerangka kerja Zachman, kemudian enterprise arsitektur prosedur, ya. Lalu ada TOGAF, the open group arsitektur framework, ya. Meskipun tidak hanya tiga sebenarnya, ada juga FEAF, ya, Federal Enterprise Architecture Framework. Ada juga DUDEF, ya, DUD Architecture Framework, ya. Ada juga TEAF, Treasury Enterprise Architecture Framework. Dan di dalam pengembangannya nanti ada beberapa proses enterprise architecture, ya, seperti DUDEF 6 proses, ada IAP itu sebenarnya proses, ya, Enterprise Architecture Planning, bukan prosedur. Enterprise Architecture Planning, dan kemudian nanti ada TOGAF ADM atau Architecture Development Method, ya. Banyak sebenarnya, ya. Jadi tetapi di sini di slide ini hanya ada tiga yang akan dikenalkan, dan bagaimanakah perbedaan antara ketiga framework ini. Yang pertama adalah framework dari Zachman. Framework dari Zachman itu membagi menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi tentang data, function, network, people, time, motivation, yang di dalam bahasa manajemennya lalu diselaraskan bahwa data itu adalah what, function itu adalah how, network itu where, people adalah who, time dengan when, dan motivation dengan why, ya. Nah, di dimensi yang lain adalah deskripsi tentang objek dan pembahasan berupa latar belakang, lingkup, dan tujuan. Kemudian penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise, perantara apa yang diinginkan pemilik dengan apa yang dapat dicapai secara teknis dan fisik. Kemudian pengawas, pengatur dalam menghasilkan produk jasa akhir, penanggung jawab dalam membangun merakit bagian dari produk jasa akhir, dan wujud nyata dari produk atau jasa akhir tersebut. Nah, di sini mungkin akan lebih jelas lagi, ya, bahwa definisi-definisi yang tadi saya sebutkan sebagai dimensi kedua adalah tentang ruang lingkup tujuan, ya. Kemudian bagaimanakah pandangan dari pemilik bisnis, bagaimanakah pandangan dari arsiteknya, bagaimanakah pandangan teknologinya, bagaimanakah pandangan aplikasinya, ya, pengembangnya, kemudian bagaimanakah sistem itu nanti akan berjalan untuk memenuhi fungsi-fungsi bisnis. Itu segmen framework. Secara garis besar, maka cara kerjanya adalah kita mulai dari pengumpulan data, ya, pakai riset, kemudian tinjauan kondisi saat ini, ya,
tentang model bisnis yang ada dan teknologi yang dipakai saat ini, kemudian dari data yang kita miliki, lalu kita mulailah merancang enterprise arsitektur untuk masa depan. Ruang lingkup bisnisnya akan seperti apa, bagaimanakah model bisnisnya, mungkin saja berubah, bagaimanakah model sistemnya juga pasti berubah, bagaimanakah model teknologinya yang diinginkan, meskipun hanya berbuat satu platform. Nah, dari situ kemudian muncullah satu permodelan ya. Oke. Framework yang kedua adalah enterprise architecture planning ya, metodologi. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah inisiasi perencanaan ya, berupa tadi studi tentang kondisi saat ini ya, kemudian dari situ mulailah merancang model bisnis ya, punya gambaran sistem teknologi saat ini ya, hampir sama dengan frameworknya Sakman. Lalu mulailah merancang arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, lalu bagaimanakah rencana untuk implementasi atau migrasi, dan semuanya ini nanti akan menghasilkan sebuah blueprint sistem informasi. Nah, fitur dari enterprise architecture planning adalah secara konseptual itu memang tidak mendetail ya, hanya mencakup 6 sel dari kerangka Sakman, yaitu perspektif owner dan planner, fokus pada pembahasan data, fungsi, dan teknologi. Tetapi hal yang lain positifnya adalah dirancang secara sistematis. Nah, kemudian framework yang berikutnya yang relatif banyak digunakan sampai dengan saat ini, karena ini juga bersifat gratis juga, yaitu adalah The Open Group Architecture Framework EDM, atau sering dikenal dengan singkatan TOGAF. Di dalam TOGAF ini ada 8 ya tahapan ya. Ada arsitektur vision ya, jadi mendefinisikan visi, kemudian arsitektur bisnis ya, sama dengan kerangka tadi, lalu information system arsitektur ya, lalu teknologi, kemudian opportunities and solution ya, peluang-peluang yang bisa diperoleh, kemudian migration planning, lalu implementation governance, dan yang terakhir adalah arsitektur change management ya, mengelola perubahan arsitektur. Nah, itu dari TOGAF, jadi sepertinya lebih rinci. Nah, arsitektur vision ya, ini tadi 8 kita lihat satu-satu. Arsitektur vision itu menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi, serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan arsitektur yang ideal. Kemudian tahap kedua ada bisnis arsitektur, yaitu menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Pada tahap ini kita bisa menggunakan tools dan metode seperti BPPN, IDEF, UML untuk membangun model yang diperlukan. Kemudian bagian ketiga adalah information system arsitektur. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi itu dikembangkan. Mendefinisikan arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih fokus pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi-fungsi bisnis, proses, dan layanan. Sedangkan teknik yang bisa digunakan untuk memodelkan adalah seperti ER diagram, kelas diagram, dan objek diagram ya. Ini adalah diagram-diagram yang cukup populer untuk menggambarkan tentang diagram data ya, atau entitas, mungkin bahasa yang lain. Lalu teknologi arsitektur, yaitu
di sini kita akan membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, mulai dari penentuan jenis teknologi yang diperlukan yang ada saat ini dan diperkirakan akan ada di masa depan, menggunakan teknologi portofolio katalog ya, yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan untuk memilih teknologi. Teknik yang digunakan meliputi environment and location diagram atau pakai network computing diagram ya. Jadi kita bisa menggunakan software-software tersebut untuk menggambarkan arsitektur teknologi. Lalu tahap berikutnya adalah opportunities and solution ya, peluang dan solusinya. Tahap ini lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Nah, untuk memodelkan ini kita bisa menggunakan tool seperti project context diagram atau benefit diagram ya. Jadi silakan saja nanti mulai untuk melirik software-software ini. Nah, tahap berikutnya di dalam TOGAF adalah migration planning atau perencanaan untuk melakukan migrasi atau perubahan. Nah, pada tahap ini akan dilakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya pada tahap ini untuk permodelannya menggunakan matrik penilaian dan keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam organisasi terhadap implementasi sistem informasi. Lalu tahap selanjutnya adalah tata kelola implementasi. Nah, di dalam tahapan ini maka disusunlah rekomendasi untuk pelaksanaan implementasi ya, yang sudah dilakukan. Tata kelola yang dilakukan meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitekturnya. Nah, pemetaan tahap ini juga bisa dipadukan dengan framework yang lain. Karena di sini ada tata kelola teknologinya, maka kita bisa mengambil COBIT ya, untuk mengelola tata kelola untuk mengelola teknologi informasinya. Nah, tahap yang terakhir adalah arsitektur change management atau mengelola perubahan arsitektur. Nah, dari sini hampir sama dengan tahapan migrasi, tetapi kalau di sini adalah lebih luas lagi, yaitu bagaimanakah mengelola perubahan itu. Kalau migrasi itu hanya tahapannya, tapi kalau change itu termasuk adalah perubahan budaya, mindset manusianya. Menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi, perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, untuk menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan arsitektur enterprise berikutnya. Nah, itu adalah tentang tahapan-tahapan di dalam TOGAF. Nah, di sini fitur di dalam tugas EDM ya, ini untuk menata prosesnya. Ini karakternya lebih kompleks dan syarat dengan model. Digunakan untuk perencanaan arsitektur enterprise, perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan arsitektur sistem organisasi. Bisa diasosiasikan ya, digabungkan dengan framework yang lain seperti kerangka kerja Zachman. Bisa juga diasosiasikan dengan pengembangan sistem yang berorientasi objek seperti rational unified process ya. Karena itu juga ada di dalam TOGAF EDM ya kan. Oke. Nah, itu saudara-saudara yang tertinggal dari pembahasan yang lalu ya, tentang pembahasan pengenalan dari enterprise arsitektur. Nah, saya harapkan dari materi ini teman-teman mulai punya gambaran ya. Kalau secara pribadi saya cenderung memang akan menggunakan TOGAF sebagai kerangka kerjanya karena ini lebih kompleks ya, dan
sesuai dengan bidang kita, yaitu teknologi. Silahkan mulai simak juga untuk mulai mengenal software-software yang kelak akan digunakan untuk memodelkan keempat area arsitektur enterprise, ya. Jadi silahkan untuk mulai mengenal, karena nanti kita akan gunakan itu untuk membuat permodelannya. Sekian pembahasan saya tentang perancangan arsitektur enterprise dan juga framework yang bisa kita gunakan. Sampai ketemu di topik berikutnya.